Pendidikan Matematika, kemudian Nisrina Salma ya, dari Pendidikan Bahasa dan Sains ya. Dan Isma, mana Isma nih Isma? Ada Isma? Sudah hadir ya? Oke. Jangan dong. Jangan dilihat dong, Imam. Ngerendang mata anjing. Woi, lisan dijaga, lisan punten. Salamatun nafs bil lisan. Ingat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja dengan sama-sama baca ijazah dan basmalah. Pada hari ini langsung persingkat aja bahasan kali ini pada Rasul. Yang Rasul secara bahasanya kalau pada agama apa bedanya Rasul sama Nabi? Rasulullah pernah tapi lupa sebentar. Pernah dengar tapi lupa. Rasulullah tapi lupa. Oke, Rasulullah sambil dakwah, tapi kalau Nabi mah kalau namanya hilang perbedaan. Orang kan juga. Ini kalau Nabi mah tenang untuk dirinya sendiri. Iya, nah itu. Yang lain mohon di mute dulu ya. Sania dan lainnya tolong di mute dulu. Ada beberapa tata tertib dulu ya yang harus diperhatikan. Pertama, yang lain mohon di mute dulu. Sania di mute dulu ya. Nah, gitu ya. Baik, sebelum kita akan mulai, ada beberapa tata tertib yang harus Ibu sampaikan pada webinar kedua kali ini ya. Pertama, peserta on kamera ya dan mematikan mic-nya selama kegiatan kecuali dipersilahkan. Dan mengganti nama akun Zoom-nya dengan format nama _NIM dan _prodinya. Jadi ini namanya yang belum di-set, mohon di-setting dulu ya. Pertama itu adalah nama, kemudian _NIM dan _prodi. Kemudian yang kedua, peserta mengisi presensi in dan out melalui link Google Form yang nanti akan dibagikan. Sudah isi absensi masuk? Sudah ya? Ya. Kemudian yang ketiga, selama kegiatan peserta wajib memperhatikan dan menulis resumenya. Yang keempat, kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic tidak bisa digunakan, ya. Jadi kalau ada kendala untuk mic-nya tidak bisa digunakan, maka boleh menggunakan kolom chat. Yang kelima, jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun ada kendala sinyal, langsung chat CP fakultasnya ya, CP fakultasnya masing-masing. Kemudian yang keenam, peserta wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Tadi Ibu lihat tuh ada kata-kata yang kasar ya, mohon untuk dijaga dengan baik, jagalah lisan kita dengan baik ya. Karena salah satu etika seorang muslim adalah menjaga lisan dengan baik. Baik, di sini Bapak Dr. Wawan Hermawan sudah masuk belum ya?
Ada Bapak Dr. Wawan? Bapak? Sudah masuk belum Bapak? Sebentar Ibu lihat dulu ya. Ibu cek dulu. Sepertinya Bapak belum masuk ya? Sekarang sudah jam 15.40. Assalamualaikum Bapak. Bapak sudah masuk belum ya? Siapa? Udah, alhamdulillah. Manawi tacan lebat Bapak. Di kawitan pangintennya Ya, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutorial? Mana jargonnya tutorial? Cerdas, ikhlas, istiqamah. Ikhlas. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita masih bisa berkumpul pada acara webinar yang kedua ini. Yang alhamdulillah di hari Ahad ini, hari Ahad tanggal 4 Oktober ya 2020 dalam acara webinar tutorial SPI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sebagai uswah hasanah sepanjang masa. Juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Nurti Budianti sebagai moderator di webinar kedua ini yang bertemakan tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nah, dengan dosen narasumber yakni Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG dan alhamdulillah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dan ada para penyaji yakni Dandi Ramadan ya. Pertama ada Dandi Ramadan dari Pendidikan Matematika, kemudian yang kedua ada Nisrina Salma dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, dan yang ketiga ada Isma Nur Afifah dari Pendidikan Tata Boga. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin jargon satu kali lagi ya, tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqamah. Kurang semangat nih. Mic-nya mohon dibuka ya, semuanya mic-nya mohon dibuka. Tutorial. Cerdas, Ikhlas, Allahu Akbar. Cerdas, kerja ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, karena sekarang terlihat sudah siap ya. Mangga acara selanjutnya adalah sesi penyajian dari materi ketiga mahasiswa ya. Ketiga mahasiswa, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Mangga Ibu persilahkan. Pertama mau siapa dulu? Dandi dulu ya. Dandi Ramadan dari Pendidikan Matematika hadir? Hadir, Bu. Mangga. Mangga dipersilakan. Saya izin share screen ya, Bu. Teman-teman semua. Oke, share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah teman-teman, perkenalkan saya Dandi Ramadan, akrab disapa dengan nama Dandi dari jurusan Pendidikan Matematika kelas B 2018. Oke, qadarullah, pada kesempatan kali ini saya dipersilakan untuk menjadi penyaji dengan tema etika dan pergaulan Islami
pada konteks globalisasi dan masyarakat multikultural. Nah, itu temanya. Sementara yang akan saya presentasikan kali ini adalah tentang menjaga pergaulan di lingkungan masyarakat multikultural. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai. Jika kita berbicara gitu ya, soal masyarakat multikultural, soal pergaulan, soal tata krama, soal etika, nah kita perlu tahu dulu nih, perlu mendefinisikan apa sih itu masyarakat multikultural. Nah, ini saya ambil definisinya dari jurnal Hayani dengan judul Pendidikan Karakter Islami di lingkungan multikultural, masyarakat multikultural. Nah, beliau mengutip sebuah definisi dari Parek, yaitu masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas, budaya, dan segala kelebihannya dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi, sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Oke, dari definisi ini kita dapat mengambil dua hal. Yang pertama, bahwasanya masyarakat multikultural itu punya kelebihan. Yang kedua, masyarakat multikultural juga memiliki perbedaan-perbedaan konsepsi. Nah, diantaranya ada tentang dunia, suatu sistem arti, bahkan nilai-nilai sosial, bentuk organisasi, adat istiadat, maupun kebiasaan. Nah, setelah kita mengetahui nih definisi masyarakat multikultural, sebetulnya kita sebagai masyarakat Islam juga tetap harus bergaul gitu ya, bersosialisasi, menjaga hubungan baik dengan berbagai macam kalangan. Nah, ini kenapa dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya kita diminta untuk saling mengenal. Allah menciptakan berbagai macam suku, bangsa, dan kita diminta untuk saling mengenal. Nah, terus yang kedua, kenapa sih kita harus terus menjaga komunikasi, bersosialisasi di lingkungan masyarakat multikultural? Nah, itu karena adalah kita sebagai manusia gitu ya. Hakikat manusia adalah makhluk sosial. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Kalau yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu kan adalah tumbuhan. Nah, manusia mungkin bisa menanam sebuah tumbuhan yang nantinya bisa menghasilkan makanan, dan tentunya itu pun yang menjalankannya juga orang lain gitu ya, nggak semua kita sendiri. Nah, makanya manusia adalah makhluk sosial. Terus yang ketiga adalah tuntutan zaman, di mana zaman saat ini menuntut kita untuk aktif berkolaborasi. Kita tahu ya, era 4.0 ini adalah era disrupsi, yang mana semuanya serba cepat dan semuanya memiliki keterkaitan hubungan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, yang sehingga kolaborasi menjadi sangat penting di dunia ini gitu ya. Nah, namun ketika kita berbicara tentang masyarakat multikultural, tentunya di sini ada problem gitu ya, ada masalah, khususnya mungkin untuk kita nih selaku umat Islam. Yang pertama ada dekadensi moral. Nah, dengan masyarakat multikultural dan era 4.0, era globalisasi, ada yang namanya sebuah dekadensi, yang mana itu tuh bisa mencampur dengan suatu kebudayaan, sehingga moral kita bisa juga terkikis gitu ya. Moral kita bisa terkikis akibat adanya globalisasi tersebut, akibat adanya masyarakat yang sangat beragam gitu. Nah, terus masalah yang lainnya apa? Masalah yang lainnya adalah fanatisme berlebihan. Misal kalau kita melihat seseorang manusia gitu ya, seorang teman atau mungkin sangat mengidolakan idolnya, mungkin dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, sampai dia pengen ngelakuin apapun gitu untuk idol tersebut. Nah, itu merupakan fanatisme yang berlebihan, dan ini tidak baik gitu ya untuk masyarakat kita, apalagi untuk umat Muslim. Nah, terus yang ketiga yang saya temukan masalahnya adalah tergerusnya kebudayaan, di mana ketika kita memiliki budaya timur gitu ya, sopan, santun, sama, tata keramanya baik,
ucapannya dijaga. Nah, dengan adanya masyarakat multikultural, kita membaur, dan juga dengan adanya globalisasi, kita sedikitnya ikut tergerus gitu kebudayaan lama kita, perjuangan dari bangsa Indonesia ya, yang mana terkenal sopan, jujur. Nah, ini mulai tergerus gitu ya, mulai tercampur adukan kepada dengan kultur-kultur dari budaya lain. Nah, inilah yang menjadi problem-problem kita untuk apa ya? Untuk terus bisa bergaul gitu ya. Karena kita udah tahu nih bahwasanya manusia itu makhluk sosial dan kita harus mengikuti tuntutan zaman, harus bisa berkolaborasi. Nah, sehingga kalau misalnya kita nggak berkolaborasi, kita nggak mencoba bekerja sama dengan masyarakat luas, nggak mencoba untuk open-minded gitu ya, ini akan menjadi suatu ketertinggalan sendiri untuk kita sebagai manusia, khususnya untuk seorang mukmin gitu, seorang muslim apabila kita tidak berani bekerja sama dengan orang banyak gitu ya, dan hanya puas terhadap ilmu yang kita miliki gitu. Nah, di samping itu ada problem-problem masalah. Nah, untuk itu gimana sih cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini ada how. Kalau tadi saya sudah menjelaskan what, definisi terkait masyarakat multikultural, terus why, urgensinya ya, kenapa kita harus bergaul, bermasyarakat, terus ada masalah ketika kita menemukan lingkungan masyarakat multikultural, dan sekarang how, bagaimana cara kita menjaga pergaulan di lingkungan masyarakat multikultural. Yang pertama, kita harus dulu tujuan diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang mana artinya aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadaku gitu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan juga dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya manusia itu menjadi khilafah di muka bumi ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari tujuan diciptakannya manusia ini, yang pertama beribadah kepada Allah, kita memiliki hubungan gitu, hablum minallah. Kita memiliki hubungan dengan Allah, yaitu untuk beribadah. Selain itu, kita juga memiliki hubungan terhadap sesama, terhadap muka bumi, yaitu menjadi khilafah, penjaga pelestarian lingkungan yang ada, kekayaan alam yang ada di muka bumi ini. Itu di surat Al-Baqarah ayat 30. Namun kalau kita melihat surat Al-Imran ayat 104, kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan, hendaklah kita di antara kita ada yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, selanjutnya ketika kita tahu nih apa tujuan hidup kita, nah kita harus bisa menjaga lingkungan pertemanan, karena di sini lingkungan pertemanan itu sedikitnya banyak berpengaruh gitu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya karakter kita, pribadi kita itu dapat dilihat salah satunya dengan teman-teman sekelilingnya. Apakah teman-teman kita mencerminkan perilaku baik, apakah kita berada di lingkungan yang baik. Nah, ini yang bisa menjadi indikator seseorang apakah dia bisa menjaga dirinya ataupun tidak gitu. Kita paham bahwasanya kita perlu kolaborasi, tetapi perlu ada rumah juga, perlu ada lingkaran kecil yang untuk mengingatkan kita gitu ya. Nah, makanya menjaga lingkungan pertemanan ini juga termasuk hal yang penting. Dan yang terakhir, ada sebuah prinsip yang perlu dipegang gitu, membaur tetapi tidak melembur. Kita tahu bahwasanya era kolaborasi ini banyak menuntut kita bekerja sama, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, berbeda kultur sekalipun, kita boleh gitu bekerja sama dengannya, kita juga boleh membaur dengannya selama kita tidak melebur dengan hal-hal yang sekiranya itu adalah hal negatif. Nah, makanya di sini kita sama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, dan juga terus berupaya untuk memantapkan hati kita tetap berada di jalan Allah gitu ya. Kalau misalnya kita mengetahui nih 10 karakter seorang muslim, yang pertama adalah akidah yang lurus. Nah, maka di sini akidah kita perlu dijaga agar ketika kita keluar nanti, agar ketika kita bekerja sama nanti, kita telah memiliki pegangan yang kuat, fondasi dasar agama yang kuat,
Sehingga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita lakukan, insya Allah semata-mata untuk Allah, meraih ridho Allah, dan juga untuk menebarkan kebermanfaatan untuk lingkungan gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyaji selanjutnya ada Nisrina. Ada Nisrina? Ya, Ibu hadir. Mangga, Ibu persilakan kepada Nisrina Salma dari Bahasa dan Sastra Inggris. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kembali, nama saya Nisrina Salma dari Bahasa dan Sastra Inggris. Tapi sebentar ya teman-teman, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih penting untuk bergaul dalam masyarakat yang multikultural? Ya, bergaul dalam masyarakat yang multikultural itu sangat penting teman-teman. Karena lewat hal itu punya peran yang besar dalam pembentukan karakter serta pola pikir kita. Tapi tentu saja nih teman-teman, karena kita ada di Indonesia, ini adalah kabar baik. Jadi karena Indonesia punya banyak kebudayaan dan keberagaman yang begitu luas, jadi kita tidak sulit untuk menemukan teman dan juga masyarakat sekitar yang multikultural. Nah, pembentukan karakter seperti apa sih yang menjadi output ketika kita berhasil dalam bergaul di masyarakat yang multikultural? Yaitu kita bisa menjadi lebih berwawasan. Terus juga rasa empati kita mulai tumbuh, dan juga yang paling terpenting adalah kita bisa menilai seseorang berdasarkan perilakunya, bukan berdasarkan gaya berpakaian ataupun fisik, dan yang paling penting bukan karena agamanya. Nah, jadi dalam masyarakat multikultural, penting sekali ya teman-teman untuk kita saling mengenal. Seperti halnya sudah tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Baik, dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan masyarakat yang multikultural. Nah, yang pertama yaitu ada keberagaman. Basicnya, keberagaman itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ataupun kita tolak nih. Oleh karena itu, keanekaragaman ini haruslah kita terima sebagai kenyataan. Contohnya, jika ada perbedaan pandangan di antara teman-teman ataupun yang lainnya, itu tidak harus kita takut bedakan, tetapi justru harus kita jadikan sebagai titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu persamaan. Jadi gini, Islam mengakui bahwa manusia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, bangsa, dan lain-lainnya. Tapi pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama atau setara. Jadi kita semua adalah hamba yang berkewajiban untuk ibadah. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Namun tentu saja dalam konteks ini memiliki batasan ya, seperti tidak mengganggu ketertiban umum dan didasarkan oleh tanggung jawab. Oke, lanjut, yaitu keadilan. Dulu ya, yang lain. Mohon di-mute dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Yang keempat yaitu keadilan. Nah, Allah memerintahkan umat tidak hanya untuk berlaku adil, tapi juga untuk berpikir adil. Jadi, adil itu dimulai sejak dalam pikiran. Lalu yang kelima yaitu penghargaan. Nah, Islam mempunyai concern yang sangat tinggi dalam
penghargaan hak asasi manusia. Jadi, Islam sangat menentang adanya tindakan kekerasan dalam HAM. Nah, lalu bagaimana sih kita mengimplementasikan atau menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam etika kita sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu lewat sifat religius. Kenapa religius? Karena dalam Islam, pelaksanaan ibadah, yang mana dalam konteks ini kita bergaul, itu haruslah diikuti dengan wujud nyata dalam diri sendiri, seperti takwa, lalu tawakal, dan juga ikhlas. Lalu yang kedua yaitu toleransi atau tasamuh. Nah, dengan adanya toleransi, kita dapat hidup berdampingan dengan damai atau disebut dengan peaceful coexistence. Nah, toleransilah yang bisa mengubah perbedaan menjadi kekuatan, terus juga mentransformasikan keanekaragaman menjadi keharmonisan. Lalu yang ketiga yaitu ta'aruf dan ta'awun. Oke, bukan ta'aruf yang kamu mau menikahi seseorang berarti kamu harus menta'arufkan dulu. Bukan itu. Tapi dalam konteks ini, yaitu proses saling mengenal. Terus kamu sadar nih, ada keberagaman, ada perbedaan. Terus kamu terima, lalu ada sikap toleransi, dan diakhiri dengan sikap solidaritas atau yang disebut dengan ta'awun. Lalu yang keempat yaitu persaudaraan. Dalam Islam biasa disebut dengan ukhuwah ya. Nah, nilai dan semangat persaudaraan ini penting untuk ditanamkan sebagai karakter muslim. Yang mana tidak hanya menjalin persaudaraan antar muslim, tapi juga menjalin persaudaraan antar agama lainnya. Lalu yang keempat yaitu dengan sifat moderat. Apa sih moderat? Jadi moderat itu sifat yang tidak liberal tapi tidak ekstrim. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, dengan kita bersifat moderat, kita dapat bertindak lurus, lalu juga bisa bersifat membangun dan dapat menghindari segala hal yang berbau ekstremisme. Dan yang terakhir yaitu sifat seimbang atau tazawun. Banyak loh dari kehidupan ini, banyak segi dari kehidupan yang memerlukan keseimbangan agar tidak berujung pada radikalisme, lalu fanatisme, dan juga ekstremisme. Bahkan dalam ajaran Islam sekalipun, antara kepentingan akhirat dan dunia itu harus seimbang. Hubungan antara manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan manusia lainnya pun harus seimbang. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, sebagai umat Islam, penting sekali untuk kita bisa bergaul dengan masyarakat multikultural dan harus didasari dengan sikap positif dan penuh kasih sayang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih ya, wabarakatuh. Nisrina. Nah, sekarang kita tiba ke penyaji yang ketiga, yakni Isma Nur Afifah dari jurusan Pendidikan Tata Boga. Ada Isma? Ya, terima kasih Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan hadirin sekalian, nama saya Isma Nur Afifah, saya dari Pendidikan Tata Boga, menyampaikan materi mengenai bergaul dalam Islam. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana di dalamnya kita semua tata kehidupan kita semua itu teratur demi kemaslahatan bersama gitu. Nah, termasuk dalamnya adalah etika ketika kita bergaul. Nah, secara garis besar Islam membagi etika pergaulan ini kepada 3 bagian. Yang pertama terhadap teman saya, terhadap orang tua, dan terhadap lawan jenis.
Isma, Kita, ya Bu, bentar. koneksinya putus-putus. Ya, saya izin dulu ganti SIM card-nya Bu, bentar. Mangga, mangga. Mangga Isma. Bisa dilanjut Isma? Nah, Mangga. ya, saya Islam membagi teman-teman ini terhadap 3. Yang pertama terhadap teman sebaya, kedua terhadap orang tua, dan ketiga terhadap lawan jenis. Nah, seperti yang terdapat pada layar ya teman-teman. Yang pertama terhadap teman sebaya. Ketika yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, ketika bertemu, saya sambil berjalan aja ya teman-teman. Yang pertama itu mengucapkan salam. Asli. Belum kemana? Isma sepertinya masih koneksinya ya Isma ya. Siapa? Isma, Mau ke situ? Yuk. Mau ke rumah yuk. Videonya ya, bentar. Yaudah, ayo bentar lagi ke situ. OTW-in dari rumah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sudah ya? Mangga. ya bagaimana sudah lebih baik? Oh. Nah, saya ulang ya, Bu. Yang pertama itu ada mengucapkan salam. Nah, ketika kita bertemu dengan teman sebaya kita, hendaknya kita ingin mengucapkan salam. Nggak tahu kalau itu. Yang lain mohon di-mute dulu ya. Ini ada yang nggak di-mute nih. Dari sini kan ke Yang lain mohon di-mute dulu. ketinggalan, nanti balik lagi ke bawah. Ini siapa ini? Nah, Mangga Isma. Ya, bismillah. Ya, saya lanjut lagi. Yang pertama itu ada mengucapkan salam. Setiap bertemu dengan teman sebaya, sesama muslim. Nah, sebagaimana salam yang telah kita pelajari ya, salam terbaik adalah salam yang lengkap itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika perlu, kita bisa berjabat tangan. Nah, tentunya berjabat tangan ini untuk teman yang berjenis kelamin sama atau mahram kita. Nah, mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah bagi umat Islam dan wajib bagi yang wajib menjawab bagi yang mendengarnya. Kemudian saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi teman-teman, kita tentunya harus saling memahami begitu. Bagaimana Pak suaranya sudah lebih jelas? Sedih sekali ya. Saya sambil berjalan ini saja yang mudah-mudahan mudah-mudahan bisa ini waktunya sudah ya. habis. Saat. Yang ketiga itu ada saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, juga mengasihi dan memberi perhatian. Nah, kemudian mendamaikan jika ada yang berselisih dan saling mendoakan tentunya dalam kebaikan, juga menjenguknya jika teman itu jika diberi undangan, kita itu hendaknya memenuhi undangan tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim itu ada 6 perkara. Jika berjumpa dengannya ia memberi salam, jika diundang ia memenuhi undangannya, jika dimintanya nasihat diberikan, jika bersin ia menyebut nama Allah, didoakan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit ditengok, dan jika ia meninggal diantarkan. Nah,
Etika yang kedua adalah pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama, menghormati dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Kemudian, mencontoh tingkah laku yang baik dan menjadikannya pelajaran. Lalu memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan tentunya menjaga sopan santun. Lalu tidak berkata kasar dan menjaga perasaannya. Terakhir itu senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Nah, bagian yang terakhir ada etika terhadap lawan jenis, yaitu menghindari berkholwat atau berdua-duaan seperti halnya pacaran, apalagi jika sampai memiliki hubungan dengan yang berbeda agama. Nah, dikhawatirkan jika berkholwat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai zina, ya, na'udzubillahi min dzalik. Lalu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu, hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Nah, ini catatan untuk akal teteh yang sedang mengikuti seminar PAI ini, supaya tidak mencet private ya. Lalu yang ketiga ada hindari berjabat tangan atau bersentuhan lainnya dengan lawan jenis kecuali dengan mahramnya. Yang terakhir menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak dibolehkan seorang laki aurat perempuan atau selimut baju, begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut. Ya, baik. Waktunya sudah habis ya untuk Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi penyajian tadi sudah disampaikan oleh 3 penyaji. Mangga kita buka sesi diskusi. Diharapkan seluruh mahasiswa aktif berperan ya untuk bertanya dan menambahkan dalam. Ibu izin bertanya. Mangga, siapa sebutkan namanya dan jurusannya dari mana? Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurti yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nama Muhammad Satrio Sidik Raspati, NIM 1807165 dari Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Terima kasih juga kepada penyaji yang telah memberikan materinya. Yang ingin saya tanyakan bahwa di Indonesia ini kan beragam ya agamanya. Namun saya ingin minta pendapatnya dari para penyaji perihal etika orang Islam di Indonesia terhadap perbedaan beragama di Indonesianya itu sendiri. Terkadang orang Islam itu kadang-kadang lupa gitu loh etika sesama saudara bangsanya sendiri gitu. Misalkan ada suatu peristiwa ketika orang Islam bertemu dengan non-Islam, itu orang Islamnya itu kurang etikanya. Misalnya kita ada yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, selanjutnya ketika kita tahu nih apa tujuan hidup kita, nah kita harus bisa menjaga lingkungan pertemanan, karena di sini lingkungan pertemanan itu sedikitnya banyak berpengaruh gitu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya karakter kita, pribadi kita itu dapat dilihat salah satunya dengan teman-teman sekelilingnya. Apakah teman-teman kita mencerminkan perilaku baik, apakah kita berada di lingkungan yang baik. Nah, ini yang bisa menjadi indikator seseorang apakah dia bisa menjaga dirinya ataupun tidak gitu. Kita paham bahwasanya kita perlu kolaborasi, tetapi perlu ada rumah juga, perlu ada lingkaran kecil yang untuk mengingatkan kita gitu ya. Nah, makanya menjaga lingkungan pertemanan ini juga termasuk hal yang penting. Dan yang terakhir ada sebuah prinsip yang perlu dipegang gitu, membaur tetapi tidak melembur. Kita tahu bahwasanya era kolaborasi ini banyak menuntut kita bekerja sama, bahkan
orang yang tidak kita kenal sekalipun, berbeda kultur sekalipun, kita boleh gitu bekerja sama dengannya, kita juga boleh membaur dengannya selama kita tidak melebur dengan hal-hal yang sekiranya itu adalah hal negatif. Nah, makanya di sini kita sama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, dan juga terus berupaya untuk memantapkan hati kita tetap berada di jalan Allah gitu ya. Kalau misalnya kita mengetahui nih 10 karakter seorang muslim, yang pertama adalah akidah yang lurus. Nah, maka di sini akidah kita perlu dijaga agar ketika kita keluar nanti, agar ketika kita bekerja sama nanti, kita telah memiliki pegangan yang kuat, fondasi dasar agama yang kuat, sehingga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita lakukan, insya Allah semata-mata untuk Allah, meraih ridho Allah, dan juga untuk menebarkan kebermanfaatan untuk lingkungan gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyaji selanjutnya ada Nisrina. Ada Nisrina? Ya, Ibu hadir. Mangga, silakan pada Nisrina Salma dari Bahasa dan Sastra Inggris. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri, nama saya Nisrina Salma dari Bahasa. Tapi sebentar ya teman-teman, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih penting untuk bergaul dalam masyarakat yang multikultural? Ya, bergaul dalam masyarakat yang multikultural itu sangat penting teman-teman. Karena lewat hal itu punya peran yang besar dalam pembentukan karakter serta pola pikir kita. Tapi tentu saja nih teman-teman, karena kita ada di Indonesia, ini adalah kabar baik. Jadi karena Indonesia punya banyak kebudayaan dan keberagaman yang begitu luas, jadi kita tidak sulit untuk menemukan teman yang multi. Nah, pembentukan karakter apa sih yang menjadi berhasil dalam bergaul di masyarakat yang moral, yaitu kita bisa menjadi lebih wawas, terus juga rasa empati kita mulai tumbuh. Terpenting adalah kita bisa menilai seseorang berdasarkan perilakunya, bukan berdasarkan ataupun fisik. Yang paling penting bukan karena agamanya. Nah, jadi dalam masyarakat multikultural penting sekali ya teman-teman untuk kita saling mengenal. Seperti halnya sudah tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan supaya kamu saling kenal mengenal. Baik, dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan masyarakat yang multikultural. Nah, yang pertama yaitu ada keberagaman. Basicnya, keberagaman itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ataupun kita tolak nih. Oleh itu, keanekaragaman ini haruslah kita terima sebagai kenyataan. Contohnya, jika ada perbedaan pandangan di antara teman-teman ataupun yang lainnya, itu tidak harus kita takut tiadakan, tetapi justru harus kita jadikan sebagai titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu persamaan. Jadi gini, Islam mengakui bahwa manusia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, bangsa, dan lain-lainnya. Tapi pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama atau setara. Jadi kita semua adalah hamba yang berkewajiban untuk ibadah. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan.
Nah, kebebasan di sini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Namun tentu saja dalam konteks ini memiliki batasan ya, seperti tidak mengganggu ketertiban umum dan didasarkan oleh tanggung jawab. Oke, lanjut, yaitu Mohon keadilan. di-mute dulu ya yang lain. Mohon di-mute dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Yang keempat yaitu keadilan. Allah memerintahkan umat tidak hanya untuk berlaku adil, tapi juga untuk berpikir adil. Jadi, adil itu dimulai sejak dalam pikiran. Lalu yang kelima yaitu penghargaan. Nah, Islam mempunyai concern yang sangat tinggi dalam penghargaan hak asasi manusia. Jadi, Islam sangat menentang adanya tindakan kekerasan dalam HAM. Nah, lalu bagaimana sih kita mengimplementasikan atau menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam etika kita sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu lewat sifat religius. Kenapa religius? Karena dalam Islam, pelaksanaan ibadah yang mana dalam konteks ini kita bergaul, itu haruslah diikuti dengan wujud nyata dalam diri sendiri, seperti takwa, lalu tawakal, dan juga ikhlas. Lalu yang kedua yaitu toleransi atau tasamuh. Nah, dengan adanya toleransi, kita dapat hidup berdampingan dengan damai atau disebut dengan peaceful coexistence. Nah, toleransilah yang bisa mengubah perbedaan menjadi kekuatan, terus juga mentransformasikan keanekaragaman menjadi keharmonisan. Lalu yang ketiga yaitu ta'aruf dan ta'awun. Oke, bukan ta'aruf yang kamu mau menikahi seseorang berarti kamu harus menta'arufkan dulu. Bukan itu. Tapi dalam konteks ini, yaitu proses saling mengenal. Terus kamu sadar nih, ada keberagaman, ada perbedaan. Terus kamu terima, lalu ada sikap toleransi, dan diakhiri dengan sikap solidaritas atau yang disebut dengan ta'awun. Lalu yang keempat yaitu persaudaraan. Dalam Islam biasa disebut dengan ukhuwah ya. Nah, nilai dan semangat persaudaraan ini penting untuk ditanamkan sebagai karakter muslim. Yang mana tidak hanya menjalin persaudaraan antar muslim, tapi juga menjalin persaudaraan antar agama lainnya. Lalu yang keempat yaitu dengan sifat moderat. Apa sih moderat? Jadi moderat itu sifat yang tidak liberal tapi tidak ekstrim. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, dengan kita bersifat moderat, kita dapat bertindak lurus, lalu juga bisa bersifat membangun dan dapat menghindari segala hal yang berbau ekstremisme. Dan yang terakhir yaitu sifat seimbang atau tazawun. Banyak loh dari kehidupan ini, banyak segi dari kehidupan yang memerlukan keseimbangan agar tidak berujung pada radikalisme, lalu fanatisme, dan juga ekstremisme. Bahkan dalam ajaran Islam sekalipun, antara kepentingan akhirat dan dunia itu harus seimbang. Hubungan antara manusia dengan Tuhan ataupun manusia lainnya pun harus seimbang. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, sebagai umat Islam, penting sekali untuk kita bisa bergaul dengan masyarakat multikultural dan harus didasari dengan sikap positif dan penuh kasih sayang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih ya, wabarakatuh. Isrina. Nah, sekarang kita tiba ke penyaji yang ketiga, yakni Isma Nur Afifah dari jurusan Pendidikan Tata Boga. Ada Isma? Ya, terima kasih Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan hadirin sekalian, nama saya Isma Nur Afifah, saya dari Pendidikan Tata Boga, menyampaikan materi mengenai bergaul dalam Islam. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana di dalamnya kita semua tentang kehidupan kita semua itu teratur demi kemaslahatan bersama gitu. Nah, termasuk dalamnya adalah etika ketika kita bergaul. Nah, secara garis besar Islam membagi etika pergaulan ini yang pertama terhadap teman sebaya, terhadap orang tua, dan terhadap lawan jenis. Isma, Ya Bu, bentar. koneksinya putus. Ya, saya izin dulu ganti SIM card-nya Bu, bentar. Mangga. Isma, bisa dilanjut Isma? Enggak. Ya, saya Islam membagi pergaulan ini terhadap 3. Yang pertama terhadap lawan jenis. Nah, seperti yang pada ayat ya teman-teman, mengucapkan salam. Nah, ketika bertemu saya sambil berjalan aja ya teman-teman. Yang pertama itu mengucapkan salam. Masih koneksinya Isma ya? Isma. Yuk, mau ke rumah yuk. Ya, bentar. Yaudah, bentar lagi ke situ. OTW-in dari rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sudah Mangga. Ya, bagaimana sudah lebih baik? Kalau Saya ulang ya, Bu. Yang pertama itu ada tahu kalau Mohon di-mute dulu ya. Nggak di-mute. Yang dari sini kan ke kiri. Yang lain, mohon di-mute dulu. Ikutin jalan nanti balik ke bawah. Ini ada siapa ini? Nah, Mangga Isma. Bismillah. Ya, saya lanjut lagi. Yang pertama itu ada mengucapkan salam. Setiap bertemu dengan teman sebaya, sesama muslim. Nah, sebagaimana salam yang kita pelajari ya, salam terbaik adalah salam yang lengkap itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika perlu, kita bisa berjabat tangan. Nah, tentunya kita. Nah, mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah bagi umat Islam dan wajib bagi yang wajib menjawab bagi yang mendengarnya. Kemudian saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi teman-teman, kita tentunya harus saling memahami begitu. Bagaimana Pak suaranya sudah lebih jelas? Sedih sekali ya. Saya sambil berjalan saja ya, mudah-mudahan Percepat, bisa Isma. Ini waktunya sudah habis. Yang ketiga itu ada saling tolong menolong dalam hal kebaikan
juga mengasihi dan memberi perhatian. Nah, kemudian mendamaikan jika ada yang berselisih dan saling mendoakan tentunya dalam kebaikan, juga menjenguknya jika teman itu jika diberi undangan, kita itu hendaknya memenuhi undangan tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang Muslim terhadap orang Muslim itu ada 6 perkara. Jika berjumpa dengannya ia memberi salam, jika diundang ia memenuhi undangannya, jika diminta nasihat diberikan, jika bersin ia menyebut nama Allah, didoakan dengan beroleh rahmat, jika dan jika ia meninggal diantarkan. Nah, etika yang kedua adalah pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama, menghormati dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Kemudian mencontoh tingkah laku yang baik dan menjadikannya pelajaran. Lalu memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan tentunya menjaga sopan santun. Lalu tidak berkata kasar dan menjaga perasaannya. Terakhir itu senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Nah, bagian yang terakhir ada etika terhadap lawan jenis, yaitu menghindari berkholwat atau berdua-duaan seperti halnya pacaran, apalagi jika sampai memiliki hubungan dengan yang berbeda agama. Nah, dikhawatirkan jika berkholwat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai zina, ya, nauzubillahi min dzalik. Lalu tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu, hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Nah, ini catatan untuk akang teteh yang sedang mengikuti seminar PAI ini, supaya tidak mencet private ya. Lalu yang ketiga ada hindari berjabat tangan atau bersentuhan lainnya dengan lawan jenis, kecuali dengan mahramnya. Yang terakhir, menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak dibolehkan seorang laki aurat perempuan atau selimut baju, begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut. Ya, baik. Waktunya sudah habis ya untuk itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi penyajian tadi sudah disampaikan oleh 3 penyaji. Mangga kita buka sesi diskusi. Diharapkan seluruh mahasiswa aktif berperan ya untuk bertanya dan menambahkan. Ibu izin bertanya. Mangga, siapa sebutkan namanya dan jurusannya dari mana? Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurti yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nama Muhammad Satrio Sidik Raspati, NIM 1807165 dari Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Terima kasih juga kepada penyaji yang telah memberikan materi. Yang ingin saya tanyakan bahwa di Indonesia ini kan beragam ya agamanya. Namun saya ingin minta pendapatnya dari para penyaji perihal etika orang Islam di Indonesia terhadap perbedaan beragama di Indonesianya itu sendiri. Terkadang orang Islam itu kadang-kadang lupa gitu loh etika sesama saudara bangsanya sendiri gitu. Misalkan ada suatu peristiwa ketika orang Islam bertemu dengan non-Islam, itu orang Islamnya itu kurang etika sesama teman-temannya gitu. Jadi beliau di sana berbaur untuk berdakwah, mengajak lebih kepada kebaikan gitu. Misalkan walaupun misalkan teman-teman yang di sana itu kurang baik nih. Nah, tapi ketika ada dia di sana, setidaknya mereka tidak meninggalkan sholat.
Nah, apakah itu bisa menjadi salah satu parameter yang valid gitu, Kang Dandi? Karena kan dia bergaul di sana bersama teman-teman yang kurang baik pun dengan niatan seperti itu. Jadi mungkin boleh ditanggapi Kang Dandi seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Zulfi ya. Ada pertanyaan ketiga, Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Arif Firdaus ya. Mangga Arif. Perkenalkan, saya Arif Firdaus Tejakusuma dari D3 Teknik Mesin. Saya tadi lihat di share screen dari penyaji pertama yang laki-laki, ada tulisan membaur tetapi tidak melebur. Nah, di poin itu misalkan saya sebagai orang yang nakal membaur kepada orang-orang yang soleh gitu. Itu tuh gimana ya maksudnya? Bisa oleh melebur kan? Jadinya pertanyaannya, apakah boleh jika saya melebur kepada orang-orang yang baik gitu? Terima kasih. Oke. Ibu cukupkan dulu ya. Tiga penanya dulu. Ada Satrio dari Bahasa Arab, kemudian Zulfi dan Arif nih. Mangga untuk penyaji bisa dijawab? Dipersilakan. Baik, Bu, mungkin izin menjawab ya, khususnya untuk pertanyaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Kang Zulfi atas pertanyaannya. Membaur untuk berdakwah. Nah, ini Masya Allah sekali. Ini merupakan hal yang baik gitu. Tadi saya mengatakan salah satu indikator ya. Jadi salah satu indikator. Nah, itu saya ambil dari ucapannya Imam Syafi'i bahwasanya seseorang dapat dilihat berdasarkan teman lingkungannya. Itu salah satu ya, itu salah satu. Kalau misalnya kita mendengar lagi ungkapan lain, bahwasanya karakter seseorang dapat terbentuk melalui 5 orang temannya di sekitar, terus buku-buku yang pernah dibaca, dan bagaimana perilaku kesehariannya. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang bisa mencerminkan hal lainnya. Namun, kembali gitu ya, dengan diri sendiri, bahwasanya setiap insan adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika seseorang itu berhasil menahan dirinya berada di lingkungan yang dikatakanlah kurang baik gitu, kemudian ia justru malah mendorong ke lingkungannya ke tempat hal yang baik, seperti kalau Kang Zulfi tadi mencontohkan bahwasanya ia setidaknya memastikan teman-temannya gitu ya, bukan memastikan, tapi membuat lingkungan suasana di teman-temannya itu setidaknya tidak meninggalkan sholat. Nah, itu Masya Allah suatu kebaikan sekali, suatu amal yang sekiranya itu bernilai pahala di sisi Allah. Mungkin klarifikasi dari saya, apabila tadi saya kurang menyebutkan salah satu indikator ya, itu saya mohon maaf, tetapi maksud tadi dilihat dari temannya itu adalah salah satu indikator. Nah, cuman indikator yang lainnya ada hal-hal lain gitu. Seperti itu Kang Zulfi. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua dari Kang Arif, membaur tetapi tidak melebur. Semisal kita yang masih memiliki kurang hal kebaikan gitu ya, mungkin kita membaur gitu, terus melebur terhadap kebaikan, itu tentunya boleh-boleh saja ya. Ketika kita tidak baik, terus berubah menjadi baik, itu boleh-boleh saja gitu. Pernah kan dikatakan bahwasanya apabila ada seseorang yang seseorang dia akan dikatakan beruntung jika ia lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, seorang jika dikatakan merugi apabila hari ini sama dengan hari sebelumnya. Nah, ada seseorang yang dikatakan celaka apabila hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya. Nah, maka itulah yang akan menjadi
pegangan-pegangan kita, maksud saya di sana adalah ketika membaur tetapi tidak melebur adalah ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik dan kita yang tadinya sudah memiliki nilai-nilai kepahaman agama yang baik, terus solidaritas yang baik, etika yang baik, tiba-tiba melebur menjadi kurang baik. Nah itu yang saya maksud kurang tepat gitu ya, membaur dan tidak meleburnya di sana gitu. Seperti itu mungkin Kang Arif. Baik, Bangga dari penyaji yang lain ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Bangga, persilakan. Iya. Jawab dan berpendapat dari Kang Sidik ya. Terima kasih Kang Sidik atas pertanyaannya. Sebenarnya isu masyarakat Indonesia yang masih stereotip terhadap agama lain ini benar-benar masih PR banget. Ketika masyarakat, maksudnya umat muslim, ada gitu segelintir orang yang mudah menghina agama lain dan menilai agama lain, itu benar masih PR. Tapi masalah ini sangat berhubungan dengan salah satu prinsip yang tadi saya yaitu tentang kebebasan, di mana kebebasan ini dibagi jadi dua ya Kang, ada kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Nah, dalam Islam kebebasan beragama ini adalah kebebasan yang paling fundamental dalam urusan sosiopolitik ataupun kehidupan manusia lainnya. Bahkan ini sudah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam ayat tersebut, intinya ajaran agama Islam yang merupakan ajaran paling benar ternyata bukanlah agama yang memaksakan. Jadi Rasulullah SAW dahulu pun beliau pun sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya menyampaikan pesan Tuhan, tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Bangga yang lain dari Isma barangkali ada yang mau dijawab? Maaf Ibu, pertanyaan yang pertama boleh diulang tidak? Etika orang Islam dalam bergaul gitu. Ini pertanyaan dari Satrio ya. Satrio mengatakan ada fenomena yang istilahnya ada orang Islam yang terkadang etikanya masih kurang baik dalam menghadapi hubungan sosial dengan non-muslim gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan kalian gitu untuk melihat fenomena demikian? Bangga Isma? Oh ya, bismillah, izin menjawab. Nah, ketika berhubungan dengan yang teman-teman dari berbeda agama, itu kembali lagi ke ajaran-ajaran yang telah kita miliki atau pegangan-pegangan yang telah kita titipkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cukup apa istilahnya pahami dari ikuti samina wa ata'na gitu. Kenapa? Karena ajaran ini masih penilaian subjektif saya ya, mungkin barangkali ada teman-teman yang ajaran itu ada untuk ditetapkan gitu. Jadi ketika berhadapan dengan kondisi apapun, ajaran ini tetap menjadi pegangan kita gitu. Nah, tapi saya pernah membaca sebuah literatur yang menyatakan bahwa orang kafir itu diperangi apabila dia memerangi kita atau umat Islam gitu. Tapi karena yang kita kenal ini kan teman-teman yang berbeda agama itu kan mereka bersifat berkawan gitu dan kitanya. Jadi selanjutnya kita pun membalikan niat baiknya atau perilaku baiknya sebagaimana kita diajarkan sebagai seorang umat muslim gitu. Mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu ya. Ya, baik. Dari yang lain ada yang mau mencoba menambahkan? Ada yang mau mencoba menambahkan dari jawaban Bangga? Izin menambahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rizaldo Alfadi.
dari pendidikan tata boga, izin menambahkan dari pertanyaan yang pertama tadi ya, yang tanya ada fenomena tentang orang Indonesia saat beretika di masyarakat umum yang kebanyakan ini ya multikultural, ya masih belum baik. Sedikit cerita, jadi zaman Nabi dulu, itu jelas kurang baik ya. Jadi seharusnya kita bisa menyontoh Nabi. Nabi sendiri dulu sebelum meninggal, sebelum wafat, pernah ada seorang wanita ini buta, dia orang miskin, orang fakir miskin dan buta. Setiap hari itu sama Nabi, dia selalu disuapin untuk makan. Sambil yang uniknya ini ya wanita ini kan buta, jadi dia nggak tahu siapa yang nyuapin dia. Selama dia disuapin itu dia selalu menghina Nabi. Nah, tapi Nabi tetap sabar. Nah, sampai akhirnya Nabi wafat, lalu yang nyuapin itu digantikan oleh Abu Bakar. Nah, terus ditanya, kok yang nyuapin beda ya? Kalau dulu kan nyuapinnya waktu Nabi nyuapin itu dia rada lembut. Kalau ini saat dia menghina Nabi sambil disuapin, si Abu Bakar atau Umar ini marah, agak kesel dia, nyuapinnya nggak lembut, agak kasar. Ditanya ternyata Nabi akhirnya dia jadi masuk Islam gara-gara sama Nabi dulu pernah disuapin sambil menghina Nabi. Dia nggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi. Nah, hikmahnya di sini ya, Nabi sendiri yang sambil dihina aja, Nabi bisa tetap sabar, bisa tetap beretika dengan baik. Nah, Nabi ini patut dicontoh. Seharusnya orang Islam di Indonesia bisa lebih menyontoh Nabi, jangan sampai gampang terpengaruh dengan lingkungan di luar sana. Ya, baik. Terima kasih ya Dian yang sudah menambahkan. Alhamdulillah karena waktunya sudah jam 4 pukul 4:27 ya. Artinya sesi diskusi dicukupkan terlebih dulu. Sekarang kita beralih kepada pematerian dari dosen narasumber kita ya. Alhamdulillah Bapak Dr. Wawan Hermawan AG sudah berada di tengah-tengah kita. Bangga Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Bangga Bapak. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya, Jelas ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih untuk moderator dan juga semuanya, semua mahasiswa yang telah hadir pada tutorial SPAI sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk kita semua, perantara untuk kita semua untuk lebih baik lagi. Kita tidak tahu dari mana dan melalui apa yang menjadi sebab sehingga kita bisa lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Baik saudara sekalian, tema sore hari ini cukup bagus ya, cukup bagus, dan para pemateri tadi sudah menyampaikan pembahasan dengan sangat bagus, sehingga saya tidak tahu nih sebelah mana yang akan saya ulas lebih jauh, saya tambahkan. Mungkin saya awali dengan apa? Dengan pertanyaan dari siapa ini, Satrio ya.
Satrio dari Pendidikan Bahasa Arab. Tadi kalau nggak salah tangkap terkait dengan pergaulan dengan non-muslim. Nah, panggilan-panggilan seperti kafir dan seterusnya. Yang pertama harus kita akui bahwa istilah-istilah itu ada di dalam ajaran agama kita. Harus kita akui kata-kata kafir, munafik itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Hanya saja ya ada beberapa catatan terkait itu. Yang pertama, lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu seringkali memiliki ragam makna. Ketika satu lafaz di dalam Al-Quran lalu terdapat di dua tempat, sangat mungkin bisa jadi itu memiliki makna yang berbeda. Nah, termasuk makna kafir ini. Makna kafirun dalam surat Al-Kafirun yang sering Anda baca, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ya, Satrio. Nah, itu memiliki makna tertentu, latar belakang tertentu, asbabul nuzulnya seperti apa. Nah, itu berbeda dengan makna Al-Kafirun dengan lafaz yang sama di ayat yang lain. Seperti dalam ayat yang saya kira cukup populer, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, coba nanti ini kan yang bertanya dari PBA nih, Pendidikan Bahasa Arab. Saya kira bisa melakukan penelusuran lebih jauh terhadap makna itu. Nah, silakan buka kitab tafsir. Nah, kalau dari PBA mungkin bisa nih melakukan penelusuran. Nah, itu dua contoh saja. Kata Al-Kafirun tentu dalam Al-Quran itu banyak. Tetapi paling tidak dari dua ayat itu, silakan Anda pelajari, itu memiliki nuansa makna yang berbeda. Qul ya ayyuhal kafirun, itu surat Al-Kafirun, dengan Al-Kafirun pada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu memiliki makna yang berbeda. Sehingga ketika kita menggunakan kata itu, saya kira harus berhati-hati. Ya, saya kira itu harus berhati-hati. Karena bisa jadi makna itu kembali kepada kita sendiri. Apalagi dengan gegabah manggil orang lain kafir gitu ya. Itu kalau kita melakukan itu, ada hadis khusus terkait itu. Barang siapa memanggil kafir kepada saudaranya yang muslim dan tidak sesuai dengan sebutannya, maka kekafiran akan kembali kepada yang memanggilnya. Nah, jadi di sini juga ada etikanya, apalagi di situ mengandung makna yang beragam. Apalagi kalau dikaitkan dengan apa yang kita bahas hari ini, bagaimana kita mengembangkan etika dalam pergaulan di tengah-tengah komunitas yang multikultural. Kita kan harus tenggang rasa, ya. Kita harus tenggang rasa dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Betul, ya, itu satu kenyataan di masyarakat kita, beragam agama. Beragam agama yang tentu mereka akan memiliki hak yang sama dengan kita. Hak yang sama dengan kita itu satu sebagai sesama manusia,
bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan keberagamaan mereka. Percaya kepada Tuhan itu merupakan hak yang paling dasar dari seorang manusia. Nah, ini ketika kita ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, kita harus pahami mereka itu memiliki hak yang sama dalam hal hubungannya seseorang yang bersangkutan dengan Tuhan yang mereka yakini. Ya, Tuhan yang mereka yakini. Berkenaan dengan ketuhanan, kita memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain. Ya, dengan orang lain. Kalau kita bisa mengembangkan lebih jauh masalah ini, ya kita akan memahami mereka memiliki posisi yang sama dengan kita. Jangankan saudara-saudara kita, tetangga kita, sesama warga bangsa Indonesia yang relatif peradabannya cukup artinya masih bisa menjangkau peradaban gitu ya. Saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang hidup di pedalaman Afrika sana atau di pinggiran sungai Amazon sana yang mungkin mereka jauh dari peradaban sebagaimana yang Anda lihat. Nah, jangan dikira mereka tidak memiliki potensi ketuhanan yang itu sama persis dengan apa yang Anda miliki. Dalam artian mereka karena berasal dari Tuhan, sebagaimana asal kita semua, mereka memiliki potensi yang sama dengan kita. Selama mereka memiliki akal yang sehat. Ya, nah apalagi orang lain itu sebagai sesama warga bangsa Indonesia yang dalam beberapa hal peradaban, kemudian kemajuan dalam berbagai hal itu mirip dengan kita, gitu ya. Nah, sehingga kita harus memperlakukan mereka sebagai orang yang memiliki kesempatan, memiliki hak yang sama dalam hal merealisasikan kecenderungan mereka dalam berketuhanan. Tentu karena kita ada dalam satu komunitas, dalam satu negara yang di situ memiliki konsensus tersendiri. Nah, kita berada di bawah konsensus yang sudah kita sepakati, gitu ya, yang sudah kita sepakati sebagai warga bangsa Indonesia, sehingga betul masing-masing orang, masing-masing dari kita memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan keberagaman kita. Nah, pada saat yang sama karena ada kesepakatan di antara kita, maka kenapa? Karena pasti tentu gesekan dan sebagainya itu pasti muncul. Jangankan dengan atau masalah keagamaan, dalam masalah yang lain pun seringkali muncul, apalagi masalah keagamaan yang sensitif, maka dalam rangka menjadikan itu sebagai acuan kesepakatan kita sebagai warga bangsa yang kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, itulah yang harus kita ikuti. Nah, oleh karena itu kita harus membedakan antara kita berbicara di hadapan banyak orang yang di situ ragam budaya dan agama terjadi, muncul, ada, berbeda dengan ketika kita berbicara di internal kita sebagai sesama Muslim. Maka saya ketika masuk kelas, yang pertama saya lakukan tentu konfirmasi ke mahasiswa, apakah di sini semuanya Muslim? Nah, kalau semuanya Muslim, ini yang kita lakukan. Kalau ada yang non-Muslim, tentu beda. Bukan dalam artian ada hal-hal yang
perlu kita sembunyikan, tetapi ada apa namanya, sikap yang harus kita sesuaikan ketika memang ada orang lain. Nah, ya tentu kita ketika kita bergaul dengan orang lain tidak dalam arti meleburkan diri kita sama persis dengan orang lain. Toh mereka juga memiliki sikap seperti itu. Memiliki prinsip dan sebagainya yang dimiliki oleh masing-masing dalam hal-hal yang memang kita bisa sharing, bisa bekerja sama, itulah yang kita lakukan. Sehingga apa namanya, saya kira dalam banyak hal kita bisa melakukan itu. Sangat mungkin Anda di kelas berasal dari apa namanya, ya di berbagai kelas itu ada saja teman Anda yang non Muslim, ya, Anda bisa melakukan banyak hal dengan mereka, baik itu dalam kegiatan kelas, dalam kegiatan organisasi, dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Saya kira banyak hal bisa Anda lakukan, dan saya kira dalam apa namanya, kegiatan pergaulan Anda di kelas, di kosan dan sebagainya itu sedikit sekali kesempatan yang menyentuh sisi-sisi religius begitu ya. Kan mereka misalnya ke gereja, kan saya kira jauh dari pergaulan dalam interaksi yang Anda lakukan, sehingga dalam hidup sehari-hari Anda tidak akan sampai mengarah kepada kasih yang seperti itu. Nah, saya sampaikan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika berinteraksi dengan mereka. Ya, posisikan mereka sebagai sesama manusia, sebagai sesama teman mahasiswa di UPI, di kelas Anda, sebagai sesama warga kosan dan sebagainya. Saya kira kalau semuanya dari kita dan juga mereka tentu memiliki sikap yang sama, apa namanya, perselisihan di antara orang-orang yang berbeda agama itu tidak akan terjadi. Nah, saya tentu secara pribadi pernah apa namanya, memiliki pengalaman yang terkait ini, baik itu dulu ketika ngekos, saya pernah ngekos di situ ada beberapa orang yang Muslim. Dalam kesehariannya kita biasa ketika apa namanya, melakukan kegiatan-kegiatan di kosan, dari mulai ngaliwet bareng gitu ya, sampai jalan diskusi bareng, nggak ada masalah. Bahkan ketika misalnya bulan puasa tiba, mereka seringkali ikut sahur dengan kita, nanti jam 10 mereka lapar lagi terus makan, ya bukan urusan kita. Justru dengan mereka ikut sahur dengan kita, itu satu sikap yang bagus dari mereka. Mereka apa namanya, berpartisipasi lah dengan apa yang kita lakukan. Baik-baik saja gitu. Satu kesempatan saya pernah tinggal di ibu kos yang non Muslim bahkan, gitu ya. Ya hubungan kita hubungan sesama manusia, hubungan dengan ibu kos, dan tidak menyentuh apa namanya, komunikasi tertentu yang sifatnya keberagamaan yang bersifat pribadi, tidak pernah. Nah, dalam hubungan seperti itu kan bisa kita lakukan gitu. Nah, saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu, ada yang mau konfirmasi, silakan saja. Mangga Bu Nurti. Ayah dulu. Yang lain mohon. Alhamdulillah, tadi Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG telah menyampaikan materi berkaitan dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Mangga dipersilahkan satu orang saja ya, karena waktunya terbatas. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, mengenai materi akhir, boleh Bu? Boleh, mengenai... Mangga. Satu orang saja ya, Mangga. Muhammad dipersilakan. Ya, Muhammad Faris dari
PJKRB 2018 dengan NIM 180783. Di sini saya ingin menanya karena kurang paham tentang menghindari berkhalwat yang pergaulan terhadap lawan jenis. Ini pertanyaan itu, bagaimana sih hukum berkhalwat berduaan dengan lawan jenis dalam Islam, tetapi tujuannya itu bukan untuk berzina, tapi memiliki tujuan yang baik gitu. Misalnya contohnya itu kayak seorang dokter yang berkonsultasi dengan pasiennya dan itu tuh berlawanan jenis gitu, Bu. Seperti apa sih hukumnya dalam Islam dan bagaimana aturan-aturannya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bapak. Langsung ya. Silakan, mohon Terima kasih pertanyaannya. Ya, khalwat tadi yang dimaksudkan oleh pembicara tadi ya khalwat dalam artian maknanya yang umum, dua orang lawan jenis kemudian menyendiri berdua, itu yang dimaksud larangan untuk berkhalwat. Kondisi tertentu karena memang diperlukan, ya bisa saja itu dilakukan seperti contoh yang Anda sampaikan. Walaupun itu kan ada tahapannya juga. Dalam artian kalau si perempuan misalnya masih ada masih ada wali, masih ada mahramnya, kan bagus untuk didampingi oleh mahramnya itu. Kalau perempuan itu punya suami, ya didampingi oleh suaminya. Kalau tidak punya suami, punya ayah, punya adik, kan didampingi oleh adiknya, ayahnya ketika berkonsultasi dengan dokter. Bahkan bukan hanya konsultasi seperti itu. Kalau dokter kan punya kewenangan dan dibolehkan untuk melakukan tindakan tertentu, bahkan sampai ya sesuatu yang sangat privasi bagi seorang perempuan, sampai pegang misalnya karena memang diperlukan, nggak ada masalah gitu ya. Nah, memegangnya dokter dengan memegangnya siapa nih yang muncul di saya? Oh, Andika Kurnia nih. Nah, kopiahnya bagus tuh. Nah, dengan memegangnya Kurnia yang dari pendidikan bahasa Arab, bahasa apa? Nah, itu kan beda, nggak ada keperluan mahasiswa bahasa Arab pegang-pegang mahasiswi, kan nggak ada keperluan apa. Megang-megang ibu-ibu kan nggak ada keperluan. Memang belajar nahu sampai seperti itu gitu? Enggak kan? Nah, kalau dokter ada keperluan, kalau memang itu memang tindakan, ya dokter kan punya etikanya juga, tidak sembarangan untuk memeriksa pasien. Itu nggak ada masalah. Bahkan kalau Anda misalnya tadi yang tanya, jika Anda ya berdua atau mungkin beberapa orang lah, lihat teman perempuan Anda mau ketebak motor, tapi dalam pikiran Anda, wah ini nggak boleh pegang-pegang, lalu dibiarin, salah Anda, gitu ya. Salah Anda. Mestinya Anda misalnya tarik ke tangannya supaya nggak tertabrak, lah mestinya kan seperti itu. Kalau kebetulan teman Anda kesenggol motor, ya nggak bisa berdiri, Anda pangku, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Pindahkan ke pinggir misalnya, itu nggak ada masalah. Karena memang itu tindakan yang diperlukan. Tapi kalau lebih dari itu, pangkunya keenakan malah dibawa agak jauh gitu ya, dengan maksud tujuan yang tidak diperlukan, nah itu yang menjadi persoalan. Berarti ada pikiran yang lain, begitu ya. Nah, begitu ya. Jadi memang dalam kondisi tertentu dibolehkan untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan perbuatan yang dalam kondisi normal itu tidak boleh dilakukan. Nah, saya kira banyak kaidah usul, kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk membahas yang seperti itu. Tapi saya kira isinya, prinsipnya ya seperti apa yang barusan saya sampaikan. Itu saya kira. Baik, terima kasih Bapak. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4.49 ya. Alhamdulillah, mungkin sudah berakhir acara webinar
tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020 ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Kesimpulannya tadi yang sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan bahwa Islam merupakan adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dan secara fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam Islam juga banyak sekali etika yang harus diperhatikan dengan baik. Salah satunya adalah etika bergaul dengan masyarakat multikultural tadi ya. Ada kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Ma'ruf, ta'awun, tawaz, dan pergaulan Islami di depan. Mudah-mudahan ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapati ini menjadi nilai kebaikan hari, gitu ya. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan hamdalah dan bikinlah webinar tutup. Mohon si outnya di link yang sudah dibagikan oleh pengurus tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama saya Lipi. Bapak. Ternuhun. Ada Faisal di rumahnya. Ada Pak, ada. Nih ada Pak saya. Salam buat Najim. Salam buat semuanya. Salam buat Ahyarus. Subhanallah, baru juga dikasih tahu ceramah. Salam buat Taufik Hidayat, pendidikan bahasa. Salam buat Tegar, cepet mandi. Tegar. Apa sih? Salam buat Topik. Coba Rebecca atau dibales. Apa sih, Ti? Orang, weh. Salam buat Okti. Dan ngumpul PSBB. Ayo, aku nggak. Baca dulu, Yar. Siap, mana HP-nya? Astagfirullah, lucu. Mama nyari. Aduh, Riz, gara-gara lu